Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Kak Asad Romi dan teman-teman yang sudah hadir pada kajian event kesempatan kali ini. Baik, izinkan saya untuk memulai acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati, founder komunitas Sahabat Fisabilillah, Kak Fasiatun Nisa SPSI. Yang saya hormati, CEO komunitas Sahabat Fisabilillah, Kak Desti Rahmadani, beserta jajaran admin, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Perkenalkan, saya Tia yang akan memimpin jalannya kegiatan pada hari ini. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara pertama, pembukaan dan salam sapa. Acara kedua, tilawah. Acara ketiga, pemaparan materi. Keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, dokumentasi diakhiri oleh doa dan penutup. Adapun peraturan selama kajian berlangsung, yang pertama, mohon menjaga adab selama kajian berlangsung. Yang kedua, pastikan berada di tempat yang tenang dan tidak mengganggu konsentrasi. Ketiga, gunakan nama asli atau nama yang dikenali oleh teman-teman komunitas. Yang keempat, nonaktifkan mikrofon kecuali saat dipersilahkan berbicara. Kelima, gunakan fitur raise hand atau chat untuk bertanya atau merespon materi. 6. Tidak menyela pemateri atau peserta lain saat berbicara. 7. Hindari topik di luar tema kajian. 8. Dilarang mengirim spam atau promosi pribadi di kolom chat. 9. Dokumentasi akan dilakukan di akhir sesi, jadi mohon tetap bertahan sampai penutupan. Dan yang terakhir, jadikan kajian ini sebagai ladang pahala dengan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk duduk bersama, tapi untuk merenung, belajar, dan menguatkan hati kita yang mungkin pernah lelah, pernah jatuh, bahkan pernah merasa hancur dalam diam. Namun, ketahuilah dalam Islam tidak ada kata putus asa, sebagai firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Masya Allah. Begitu luasnya kasih sayang Allah ya teman-teman. Masa lalu kita seburuk apapun tidak pernah lebih besar dari ampunannya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara melepaskan beban masa lalu, serta menyambut versi diri yang lebih tenang, lebih sabar, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Allah. Inilah makna sejati dari mindfulness dalam perspektif Islam, hadir secara utuh di hadapan Allah dalam setiap langkah. Tema kita hari ini yaitu bangkit dari keterburukan, lepaskan masa lalu, sambut versi diri yang lebih mindful. Sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, ketika banyak dari kita tengah berjuang dalam hati, dalam hidup, dan dalam iman. Maka, mari kita niatkan bahwa pertemuan ini bukan sekedar mendengar, tapi juga untuk memperbaiki. Bukan hanya untuk mencari tahu, tapi juga mendekat kepada Allah dengan lebih sabar. Tanpa berlama-lama, sebelumnya kita sambut narasumber kita yang insya Allah akan berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga.
Beliau adalah seseorang yang tak hanya memahami dari sisi teori, tapi juga pernah merasakan pahitnya ujian hidup dan berhasil bangkit dengan izin Allah. Insya Allah, kita sapa dulu ya pemateri kita malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak siapa nih? Kak Tia. Kak Tia. Oke, siap. Insya Allah. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sehat. Alhamdulillah, walaupun menjawabnya agak berat teman-teman, Alhamdulillah Kak Asad masih sehat, Alhamdulillah. Sudah siap ya Kak ya untuk memberikan motivasi dan memberikan materi untuk kami? Insya Allah siap. Insya Allah, Alhamdulillah sudah siap. Jadi kepada Kak Asad, kepada falyatafaddal alaihi mashkura. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dijawab dulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah, dimulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi wa na'buduhu haqqa ibadih wa natawakkaluhu haqqa tawakkuli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik teman-teman semuanya, kita prolog dulu ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, dan memberikan kita keimanan ya. Dia adalah zat yang telah mengaruniakan kepada kita keimanan yang semoga keimanan yang telah diberikan bisa kita jaga, bisa kita bawa sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang sikoh di jalannya, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan senantiasa bersolawat kepada beliau. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mengikuti jalannya, dan Allah ridhoi, serta Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat, Nabi Muhammad SAW ini adalah salah satu manusia, bukan salah satu, satu-satunya manusia terbaik. Beliau adalah, kalau dalam kepemimpinan, beliau adalah pemimpin terbaik. Kalau dalam rumah tangga, beliau adalah suami yang paling baik, suami yang paling romantis. Kalau dalam kehidupan secara muamalah manusia, beliau adalah manusia yang terbaik. Maka dari itu tidak ada manusia satupun, makhluk satupun yang patut dicontoh budi pekertinya kecuali Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai untuk kajian kita ini, alangkah baiknya kita untuk reminder bersama-sama bahwasanya kajian ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suatu apapun kecuali kita belajar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kita belajar niatnya karena Allah, insya Allah pasti akan berkah dan bisa diamalkan dengan mudah. Tapi kalau kita ngaji niatnya untuk yang lain, ya kita akan mendapatkan kajiannya tapi nggak tahu itu kajiannya berkah atau enggak. Jadi selagi kita belum mulai, mari kita luruskan niat kita kembali agar murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih 10 detik untuk memaksimalkan niat masing-masing ya. Silakan. Saya juga meluruskan niat dulu.
Ya, baik teman-teman semuanya. Kita mulai saja ya. Tapi sebelumnya, mungkin saya perlu perkenalan dulu kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya As'ad Romi, biasa dipanggil Kak Romi. Atau kalau misalkan mau panggil Kak Asad juga boleh ya. Uh, by the way, saya itu asalnya dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Pemalang. Jadi sebetulnya bahasa saya itu agak ngapak dan agak medok. Nah, kalau misalkan nanti di tengah penyampaian materi, kok logatnya agak medok, agak ngapak gitu ya, mohon dimaafkan. Karena ya memang aslinya dari situ, bukan dari Korea ya. Walaupun ya banyak orang yang berspekulasi kayak orang Korea, tapi ya aduh kalau saya ngiyain saya takutnya nanti jadi pick me. Kalau saya kepedean juga aduh takut juga deh. Tapi amin aja, semoga gantengnya kayak orang Korea gitu ya. Tapi akhlaknya ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Amin. Nah, itu sekedar pertemanan dulu ya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada komunitas Karamel. Komunitas apa ya Kak? Lupa aku. KMC? Kak, siapa tadi KMC-nya? Kak Tia ya? Iya Kak, Oh, karamel ya. sahabat Fisabilillah. Oh, Karamel Sahabat Fisabilillah. Oke. Terima kasih banyak kepada komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah. Saya merasa terhormat karena diundang di komunitas ini. Semoga nanti apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Tia, kepada founder, kepada semua panitia yang ada di sini. Semoga Allah selalu jaga hidupnya agar senantiasa di jalan yang Allah ridhoi, agar senantiasa dimudahkan urusan-urusan baiknya dan dilancarkan rezeki-rezekinya yang halalan dan toiban dan mubarakan. Manafi'an amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di dalam majelis ini. Ya, baik teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Tema kita adalah bangkit dari keterpurukan, lupakan masa lalu, fokus kepada diri sendiri agar lebih baik, lebih mindful ya. Nah teman-teman semuanya, kita kan berarti akan fokus membahas satu pembahasan yaitu mengenai masa lalu. Nanti teman-teman dijawab ya di kolom chat ya, boleh ya. Di sini kita semua adalah makhluk yang punya masa lalu. Ya, semuanya. Kita, saya punya masa lalu, Kak Admin punya masa lalu, semua yang hadir juga di sini pasti punya masa lalu. Betul? Apa betul? Silakan dijawab. Betul. Oke. Ya, kita ini membangun komunikasi dulu ya, biar lebih hidup gitu, biar nggak terlalu canggung gitu loh. Nah, kita kan semuanya punya masa lalu ya. Tapi ingat, masa lalu itu nggak semuanya buruk, nggak semuanya baik. Ada juga suka dan duganya. Suka dan duga lagi. Nah, teman-teman semuanya, terkait masa lalu ini, banyak sekali orang-orang yang terjebak hidupnya dengan masa lalu. Sehingga karena masa lalu yang kurang baik ini, dia tidak bisa menikmati masa sekarang. Artinya, dia masih menggelisahkan masa lalunya, sehingga itu berdampak negatif pada masa sekarang yang harusnya dia sudah tidak perlu lagi memikirkan masa lalunya. Nah, seperti itu kan teman-teman. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bukan melupakan, bagaimana cara kita berdamai dengan masa lalu ya. Karena salah satu langkah untuk kita menjadi lebih baik adalah kita harus bisa melupakan masa lalu yang buruk dulu. Kemudian setelah itu sudah bisa berdamai, bukan melupakan, sudah berdamai, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk bisa fokus di masa yang sekarang kita jalani. Ya, langkah pertama bisa dicatat, langkah pertama agar bisa berdamai dengan masa lalu. Langkah pertama agar bisa berdamai dengan masa lalu. Pertama adalah menerima.
langkah pertama agar kita bisa berdamai dengan masa lalu adalah menerima. Entah itu masa lalunya sesakit apapun, kita harus belajar menerima. Nah, mungkin di sini banyak orang-orang yang sulit untuk menerima masa lalunya. Mungkin karena itu terlalu menyakitkan atau terlalu menyusahkan atau itu sungguh pengalaman yang susah untuk dimaafkan. Nah, gimana caranya agar kita itu bisa menerima masa lalu kita? Nah, saya ambil dalil dari surat At-Taghabun dan surat Al-Hadid ya. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada suatu musibah ya yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Di sini ada tafsirannya dari Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat di sini yahdi qalbah, yaitu Allah memberikan petunjuk kepada hati hambanya. Ya, Allah menanamkan ke hati hambanya yaitu keridhaan dan keyakinan kepada takdir yang Dia berikan. Nah, teman-teman, untuk kita bisa menerima masa lalu yang telah kita alami adalah kita kembali kepada surat yang ada di Al-Quran, yaitu salah satunya surat At-Taghabun. Bahwasannya tidak ada takdir ataupun tidak ada musibah yang Allah turunkan kepada kita kecuali itu memang atas izin Allah. Ya, walau entah itu takdir yang baik, takdir yang buruk, masa lalu yang kelam, masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang susah dimaafkan, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita imani sebagai takdir, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Jadi langkah pertama adalah kita harus menerima takdir tersebut dan yakin bahwasannya takdir yang sudah pernah Allah berikan kepada kita itu bukan takdir buruk. Itu adalah salah satu puzzle-puzzle kehidupan yang belum lengkap, ya. Karena kalau seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna, maka dia harus mencari puzzle-puzzlenya dulu sampai nanti dikumpulkan. Nah, puzzle-puzzle ini bisa kita dapatkan, ada yang di tempat mungkin itu susah dijangkau, ada yang mudah dijangkau, ada juga yang jauh, ada yang dekat. Jadi mungkin takdir masa lalu yang kita alami itu adalah salah satu puzzle kehidupan kita yang susah dijangkau ya, susah diterima. Tapi ingat teman-teman, ketika kita menerima takdir dalam artian kita beriman kepada Allah, bahwasanya tidak ada takdir atau musibah atas izin Allah, maka insya Allah di sini kita akan dimudahkan. Nah, kalau kita sudah menerima takdir, ya Allah kan di sini berjanji ya, Allah akan memberikan petunjuk kepada hati-hati hambanya yang mampu menerima takdirnya. Maka dari itu teman-teman, kita percayalah kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua takdir yang Allah berikan, ya entah itu sekarang ataupun masa lalu, maka itu adalah ketentuan daripada Allah. Kalau teman-teman beriman kepada Allah dan yakin apa yang diberikan itu adalah yang terbaik, maka Allah akan memberikan keyakinan kepada hati kita agar bisa menerima dan bisa mengambil pelajarannya. Seperti itu. Itu langkah pertama agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, yaitu menerima. Putus-putus. Putus-putus atau tes-tes? Ya, Bagus. Enggak putus-putus. Putus-putus ya? Sebentar ya. Enggak kok. Enggak ya. aman. Jelas, Ustaz. Aman, Allah aman. Ada yang putus-putus, ada yang lancar. Oke, nggak apa-apa, Le. Saya lanjut ya, aman ya, berarti ya. Tergantung mereka. Oke. Nah, kalau kita, tadi kan kita berbicara tentang gimana caranya
berdamai dengan masa lalu? Langkah pertama adalah menerima. Nah, kita kan di sini bismillah ya, harus menerima masa lalu yang telah kita alami. Nah, udah, silahkan diterima dulu masa lalunya. Percayakan semuanya adalah takdir Allah yang terbaik. Ya udah ya. Entah itu masa lalunya nggak tahu ya, kalian punya masa lalu sama orang atau punya masa lalu sama duit atau punya masa lalu sama diri sendiri ya. Wallah alam itu urusan kalian masing-masing. Tinggal kita yang namanya diri kita tuh nggak bisa kembali ke masa lalu ya. Dan ya ada yang soal cinta ya, udah terserah deh soal apapun itu. Nah, masa lalu ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman berpendapat bahwasanya kalau kita ingin berdamai dengan masa lalu, caranya adalah melupakan, maka itu adalah cara yang salah. Jadi, cara agar berdamai dengan masa lalu bukan melupakan, karena masa lalu itu tidak bisa dilupakan. Ya, masa lalu tidak bisa dilupakan, tapi bisa diambil pelajarannya, bisa diambil hikmahnya. Itu dia yang namanya masa lalu. Kemudian selain itu juga masa lalu itu kan memang tidak bisa dilupakan, tapi masa lalu itu bisa dimaafkan. Nah, ada dua perbedaan ya. Memaafkan dan melupakan itu berbeda. Kalau memaafkan, kita itu mungkin melapangkan hati kita, mengikhlaskan hati kita atas apa yang terjadi walaupun masih ada bekasnya. Tapi kalau melupakan, mau itu masa lalunya ada kebaikan pada orang tersebut, malah orang ya. Ya contoh aja orang ya. Mau itu ada kebaikan pada orang tersebut, mau itu ada kejahatan, mau ada duit di sana. Kalau kita melupakan ya, itu berarti kita itu mengambil jalan yang kurang bijak. Karena kalau melupakan berarti kita semuanya itu dilupakan. Padahal dalam masa lalu itu ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah, dan ada banyak kebaikan. Nah teman-teman semuanya, banyak dari kita mungkin sangat membenci masa lalu kita ya. Sangat tidak suka dengan masa lalu kita. Tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Ayat ini dijelaskan, bukan ayat ini. Kalimat ini dijelaskan dua kali ya. Sesuatu apapun itu yang kamu benci bisa jadi adalah yang baik bagi kamu. Dan apapun yang itu disukai oleh kamu bisa jadi itu tidak baik bagi kamu. Nah, ini ada di dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Asa antakrohu fa'asa antakrohu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi apa-apa yang tidak kamu sukai, termasuk masa lalu kita ya yang gak kita sukai ini, fa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu menaruh banyak kebaikan di dalamnya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan masa lalu, berarti sebetulnya di masa lalu itu apa yang kita benci ini banyak kebaikan yang Allah taruh di sana. Maka dari itu jangan sesekali kita melupakan, tapi memaafkan masa lalu kita, kemudian mengambil pelajaran. Nah, secara tidak disadari ini adalah langkah kedua. Langkah kedua agar bisa berdamai dengan masa lalu. Ya, pertama kan tadi menerima, yang kedua adalah memaafkan dan mengambil pelajarannya. Ingat teman-teman, orang yang nggak pernah bahagia dalam hidupnya adalah orang yang selalu menggelisahkan masa lalunya, kemudian mengkhawatirkan masa depannya. Itu adalah orang yang tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Jadi teman-teman, biar kita hidupnya bahagia, bisa menikmati masa sekarang, ya. Terima masa lalu yang lalu. Yang udah lalu biarlah berlalu, ya. Masa lalu udah usai, jadi masa lalu udah selesai. Tinggal kita terima aja. Kemudian yang kedua adalah memaafkan dan mengambil pelajaran. Itu dia. Mungkin saya di sini biar lebih memudahkan agar teman-teman bisa paham ya. Saya kasih satu contoh teman-teman. Mungkin ini dari pengalaman pribadi aja. Dulu waktu saya masih sekolah di SMP, bangku SMP, saya pernah nangis kejer banget
sampai apa namanya ya, sesenggukan itu 1 harian nggak pernah berhenti nangisnya. Itu karena saya nggak diizinkan untuk pindah sekolah. Padahal waktu itu saya punya sahabat, beliau adalah partner hafalan Quran saya, dan beliau juga adalah salah satu orang yang membuat saya semangat agar bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Walaupun waktu itu nggak sampai selesai ya. Nah, waktu itu saya betul-betul apa namanya, sangat kesal, sangat benci sekali dengan keadaan tersebut. Karena saya nggak boleh pindah sekolah. Sedangkan teman saya yang waktu itu menjadi sahabat dan partner sekaligus, beliau pindah sekolah. Waktu itu saya nggak bisa pindah karena satu, masalah biaya sama orang tua ya. Beliau pindah ke Tasikmalaya dan saya masih stay di Purbalingga. Itu adalah fase di mana apa namanya ya, saya betul-betul benci kondisi itulah. Saya kayak susah banget untuk memaafkan kondisi itu. Tapi setelah waktu berlalu, setahun 2 tahun kemudian sampai 3 tahun lulus dari SMA, saya baru menyadari ya, kalau seandainya nanti waktu dulu ya, kalau seandainya waktu dulu aku jadi ikut pindah, mungkin aku nggak akan jadi seperti sekarang. Nah, tapi karena sekarang kondisinya adalah Allah itu memberikan kondisi yang sungguh menyakitkan waktu itu, saya malah jadi bersyukur saat ini. Ya, karena kalau misalkan kondisi waktu dulu itu harus sesuai dengan apa yang selalu saya inginkan, maka jalannya itu nggak akan semudah sekarang gitu. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu sampel ya teman-teman ya. Jadi masa lalu itu sebetulnya apa yang kita benci itu nggak selalunya buruk bagi kita. Tapi banyak kebaikan yang Allah taruh di sesuatu yang kita benci itu menjadikan pelajaran buat kehidupan kita ke depan. Nah, itu salah satu sampelnya teman-teman, salah satu contoh pengalaman ya. Karena pada saat apa namanya, waktu SMP itu saya betul-betul sangat benci keadaan itu, dan tapi Allah betul-betul menepati janjinya bahwasannya fasa antakrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi apa yang kamu benci ya, dari apapun itu banyak kebaikan yang Allah taruh di apa yang kamu benci itu. Jadi teman-teman di sini, maka langkah kedua adalah kita harus yakin bahwasannya janji Allah terkait apa yang nggak kita suka, apa yang nggak kita benci, itu banyak kebaikan di dalamnya. Ya, karena yang namanya kehidupan kita nggak bisa ngatur kita akan hidup seperti apa. Yang bisa kita atur adalah sikap kita ketika menerima kehidupan yang Allah berikan. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, itu dia langkah yang kedua, yaitu memaafkan dan mengambil pelajarannya. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah masa lalu yang mungkin kita mengira adalah itu hal yang sangat kita benci. Di masa lalu tersebut banyak sekali pelajaran yang Allah berikan kepada kita, banyak sekali kebaikan yang bisa kita ambil. Nah, itu langkah kedua. Kemudian teman-teman, langkah ketiga agar berdamai dengan masa lalu. Ya, catat juga nih. Langkah ketiga agar berdamai dengan masa lalu. Saya tadi naruh materinya di sini. Sudah? Ya, langkah ketiga agar berdamai dengan masa lalu adalah hilang tulisannya, sorry bentar. Langkah ketiga agar berdamai dengan masa lalu adalah mengikhlaskan. Mengikhlaskan ya. Beda antara memaafkan dan keikhlasan. Ya, mengikhlaskan. Sudah dicatat? Oke. Ya, teman-teman semuanya. Langkah ketiga adalah kita harus bisa mengikhlaskan masa lalu yang sudah pernah kita alami. Jadi mungkin dari teman-teman yang masih sekarang punya hati yang ganjel kepada masa lalunya, teman-teman mulai sekarang bisa
untuk belajar mengikhlaskan. Nah, gimana caranya agar kita bisa mengikhlaskan? Ya, langkahnya tadi mulai dari pertama, terima dulu ya, kalau itu memang adalah takdir Allah yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah ada di masa lalu kita. Kemudian yang ketiga, tinggal kita mengikhlaskan. Artinya kita pasrah kepada Allah, bertawakal bahwa semuanya yang sudah pernah terjadi itu adalah bagian takdir-takdir Allah yang paling baik untuk kita semuanya. Nah, itu sih untuk mengikhlaskan ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada langkah berdamai kepada masa lalu, berdamai dengan masa lalu yang ketiga. Nah, pertama tadi apa? Yang pertama, langkah pertama tadi apa? Menerima. Oke. Langkah yang kedua, maafkan, ambil pelajaran. Oke, yang ketiga, mengikhlaskan. Ya, artinya pasrah. Nah, teman-teman, sekarang kita kan sudah mendapatkan step by stepnya ya. Jadi tinggal nanti diusahakan untuk bisa mengamalkannya. Ya, diusahakan untuk bisa mengamalkannya. Nah, mungkin itu 3 cara agar kita berdamai dengan masa lalu. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan beberapa insight ya dari sudut pandang saya sendiri, dan ini tentunya juga berpatokan dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Tadi dalam penyampaian berdamai dengan masa lalu, saya menyinggung ada ayat Al-Quran yang terkait dengan memaafkan ya. Belum, ayat Quran belum. Ada terkait dengan memaafkan. Nah, teman-teman tahu nggak bahwasannya ketika kita memaafkan, apa aja yang kita dapat? Kalau ada yang tahu, silakan boleh angkat tangan, kemudian dijawab. Saya mau bertanya dulu ya. Kalau kita memaafkan, apa yang kita dapat? Ketenangan hati. Hati yang lapang. Apalagi nih? Janjian surga. Legowo, pahala. Ya, kalau pahala dapat jelas ya. Ya. Oke. Hikmah. Ya, hikmah tentu, Hikmah, Kak. pelajaran tentu. Oke, teman-teman, gini ya. Ketika kita memaafkan, maka sebetulnya kalau kita bicara hikmah itu banyak sekali. Ketenangan hati itu insya Allah pasti, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Ya, ketika kita bisa memaafkan masa lalu, dalam artian kita masih ada hubungan dengan banyak orang ya di masa lalu kita ya, dan itu mungkin orang-orangnya zalim kepada kita, entah itu teman, sahabat, atau orang yang kita cintai, kemudian melukai kita, menzalimi kita. Maka hikmah daripada ketika kita memaafkan mereka, ya, kita akan dimasukkan sebagai orang-orang yang dijanjikan mendapatkan surga. Dan selain itu, kita akan dijanjikan masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, udah pada tahu tentang ayat orang-orang yang memaafkan itu termasuk daripada orang-orang yang dijanjikan surga? Nah, ayatnya ada di dalam surat Ali Imran ayat berapa ya? Saya lupa ya. Intinya seperti ini, bunyinya seperti ini ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, ya bentar. Yang lagi nyampein materi di sini itu ya saya. Nah, ayat selanjutnya di sini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat sebelumnya itu kan ada kalimat u'iddat lil muttaqin ya. Ada surga, ada kenikmatan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa orang-orang yang bertakwa? Termasuknya di sini adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan dalam keadaan sepi ataupun ramai, kemudian wal kadhimina wal ghaidha wal afina ninas, kemudian
orang-orang yang memaafkan manusia. Nah, jadi di sini salah satu pelajaran yang Allah berikan kepada kita semua, ketika kita bisa memaafkan orang, maka Allah akan menjanjikan surga kepada kita. Nah, jadi teman-teman, apapun masalah yang kita lakukan, apapun masalah orang lain yang dilakukan mereka kepada kita, maka jalan terbaik adalah bukan balas dendam, bukan menzoliminya kembali, tapi kita memaafkan mereka. Nah, ada salah satu kisah juga, namanya Abdullah ibnu Mubarak atau Abdullah ibnu Mas'ud ya, saya lupa juga. Nah, di sini kisahnya adalah Nabi SAW pernah menuduh seseorang sebagai penghuni surga. Jadi saat para sahabat itu bersama dengan Nabi, kemudian ada seseorang yang setelah selesai wudhu, kemudian Nabi bilang, lihatlah dia adalah ahli surga. Nah, orang sahabat juga bingung nih, lihat mereka, lihat orangnya, oh ini ahli surga. Kemudian di hari selanjutnya Nabi Muhammad juga bilang lagi, lihat tuh orang ahli surga. Nah, beliau posisinya juga habis wudhu lagi dengan jenggot yang basah. Nah, setelah itu hari selanjutnya juga disebutkan lagi, lihat tuh ada ahli surga ya, dalam kondisi juga habis wudhu. Nah, terus ada satu sahabat yang sangat ketrigger dengan apa yang dikatakan Nabi, karena orang ini kok bisa ya dijamin sama Nabi ahli surga, ahli surga, ahli surga. Nah, orang ini kepo, kira-kira apa ya yang menjadikan seseorang itu dijamin sama Nabi menjadi penghuni surga. Nah, akhirnya salah satu sahabat ini main ke dia, silaturahmi ke dia, ngomong kayak berbohong dengan cara berbohong ya. Maaf Mas Abdullah bin Mubarak ya, boleh nggak malam ini saya nginep di rumahmu gitu? Boleh nggak malam ini saya nginep di tempatmu? Nah, soalnya keluarga saya lagi ada urusan gitu. Jadi saya nggak bisa nginep di rumah, padahal sebetulnya nggak ada apa-apa. Nah, padahal tujuan aslinya adalah agar dia tahu amalan apa yang dilakukan sama sahabat ini. Nah, terjadilah peristiwa sahabat ini nginep di rumahnya Abdullah bin Mubarak. Kemudian kan sahabat ini kepo, kenapa bisa seorang ini dijamin sama Nabi bahwasanya dia adalah penghuni surga. Nah, orang ini mencari tahu, pas lagi sebelum tidur sampai bangun tidur tuh apa yang dilakukan. Kemudian dilihatlah selama 3 hari ya. Hari pertama dia lihat sebelum tidur ya dia seperti biasa, mungkin cuci muka, habis itu langsung tidur. Kemudian bangunnya juga sebelum waktu azan subuh ya, kemudian sholat subuh. Kemudian di hari kedua lagi sama juga, sebelum tidur dilihat lagi, oh ternyata langsung tidur ya. Habis itu malam sampai tidur juga dilihat-lihat, nggak sholat tahajud, nggak ngelakuin sholat witir dan segala macam. Tapi bangun subuh ya tetap subuhan gitu loh. Sampai hari ketiga kemudian beliau juga lihat kayak sebelum tidur, oh ternyata ada hal yang dilakukan. Kayak beliau tuh agak berdoa dulu tapi kelihatan agak lebih lama. Kayak yang dibaca itu bukan cuma doa sebelum tidur. Nah, setelah itu kayak mulai tahu nih, oh ada yang diamalin nih, tapi nggak tahu beliau tuh berdoa apa. Kemudian sampai di hari ketiga ini bangun, kemudian sampai pada subuh sholat lagi, orang ini karena saking keponya langsung bertanya aja, wahai Abdullah bin Mubarak, mungkin kalau bahasa kita sekarang gini, Mas Abdullah, boleh nggak saya nanya ke kamu gitu. Akhirnya dia boleh gini, boleh silahkan. Kamu itu kan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ditunjuk sebagai penghuni surga. Nah, saya itu bingung sama kamu. Kamu itu kok bisa ditunjuk sama Nabi sebagai orang yang ahli surga gitu. Terus padahal saya lihat itu kamu ya sebelum tidur ya udah tidur aja gitu kan. Terus lagi waktu tengah malam saya lihat kamu ya sholat tahajud aja enggak gitu kan. Tapi ya kamu seperti orang-orang biasa aja. Nah itu tuh saya lihat kamu sebelum tidur waktu itu ada doa gitu ya. Nah kamu tuh sebenarnya ngapain? Doa apa sih yang lagi kamu amalkan sehingga kamu tuh bisa apa namanya disebutkan sama Nabi sebagai ahli surga gitu kan. Nah, kemudian dijawablah sama Abdullah bin Mubarak ini. Sebetulnya saya itu bukanlah seorang ahli ibadah, bukan juga seorang ahli ilmi. Tapi
pada saat dulu di masa lalu banyak sekali orang-orang yang zolim kepada saya. Banyak orang-orang yang menyakiti saya. Banyak orang-orang yang eh, apa ya, berbuat tidak baik kepada saya, berbuat jahat kepada saya. Tapi saya hanya mengamalkan satu amalan, yaitu saya berusaha setiap hari sebelum tidur itu memaafkan mereka. Saya bilang kepada Allah, saya berdoa, ya Allah, aku pernah disakiti oleh si fulan, fulan, dan fulan. Ya Allah, aku pernah dizolimi oleh fulan, fulan, dan fulan. Sampai aku merasa aku sangat tersakiti dan hatiku sangat terlukai. Tapi ya Allah, aku ikhlas atas apa-apa yang telah kamu tetapkan. Ini adalah bagian dari takdir Engkau. Maka dari itu, ya Allah, aku berusaha untuk memaafkan. Aku memaafkan mereka, ya Allah. Aku ikhlas apa yang mereka lakukan kepada aku waktu dulu. Jadi, ya Allah, maka dari itu mudahkanlah aku agar bisa memaafkan mereka. Nah, itu saja yang ternyata yang membuat Abdullah bin Mubarak ini menjadi orang yang dituduh sebagai, bukan dituduh apa ya, diklaim sama Nabi SAW sebagai orang yang akan menghuni surga. Nah, dengan apa teman-teman? Dengan memaafkan. Tapi di sini perlu kita ketahui ya, yang namanya memaafkan itu terdengar mudah di telinga, tapi sangat berat diamalkan sama hati kita. Betul apa betul? Betul. Betul ya. Nah, jadi mungkin kita memang sudah tahu ya, kalau kita memaafkan kita akan dijanjikan surga ya. Kemudian kalau kita memaafkan maka ada satu sampel sahabat Nabi yang dijanjikan surga juga karena memaafkan. Tapi ini kan secara teori itu memang seperti itu. Ketika kita mengamalkan itu agak susah ya. Ya itu semua karena mungkin itu karena kita masih banyak dosa, masih banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga itu memberatkan hati kita untuk bisa mengikhlaskan apa yang sudah Allah takdirkan. Maka dari itu teman-teman, kuncinya yang pertama adalah kita juga harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak introspeksi diri, bahwasannya bukan hanya orang lain yang pernah menyakiti kita, ya, tapi kita mungkin juga pernah menyakiti mereka, akan tetapi kita tidak sadar, ya. Jadi selain daripada kita berusaha memaafkan orang lain, kita juga harus introspeksi diri bahwasannya diri ini juga pasti pernah berbuat salah, ya. Introspeksi, kalau misalkan sekarang masih ada dendam sama orang, punya salah sama orang, berusaha minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau misalkan punya salahnya sama Allah, ya bertobat, gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa diambil dari kita semua. Nah, teman-teman, kemudian kita lanjut juga, materi selanjutnya adalah gimana caranya agar kita bisa fokus kepada diri sendiri, ya, yang itu nanti akan membangkitkan diri kita dari keterpurukan di masa lalu, ya. Yang pertama tentunya tadi kita harus menerima, kemudian memaafkan dan mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mengikhlaskan. Nah, kalau sudah semua dilakukan ini, insya Allah kita akan bisa fokus kepada diri kita sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat di Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, di sini ada ayat yang menyebutkan bahwasannya kita itu diperintahkan agar bertakwa kepada Allah dengan cara menjaga diri kita. Ku anfusakum, ya. Menjaga diri kita wa ahlikum naro, dan keluarga kita dari api neraka. Nah, gimana caranya agar kita bisa fokus kepada diri kita? Nah, ini kan ada ayatnya ya. Disuruh fokus kepada diri kita untuk menjauhkan diri dari api neraka serta keluarga kita. Nah, dimulai dari diri sendiri. Gimana caranya? Pertama adalah kita memastikan tidak ada orang yang sedang kita sakiti. Tidak ada orang yang sedang kita zalimi. Ya, itu pastikan dulu. Nah, setelah daripada itu, kita pastikan ada nggak keluarga-keluarga kita yang sedang bermasalah dengan orang lain. Ya, ada nggak keluarga-keluarga kita yang sedang punya masalah dengan orang lain.
Nah, kalau ada, teman-teman bimbing keluarga masing-masing. Kalau ada masalah, dibantu agar masalahnya selesai. Ya, ini berkaitan dengan hablum minan nas. Jadi, harus diselesaikan dengan cara tabayun, musyawarah, sampai di antara manusia ini saling ridho dan saling memaafkan. Karena ketika kita menjalankan diri kita, fokus kepada diri kita, tapi banyak orang lain yang belum memaafkan kita, maka jalannya akan terhambat, maka jalannya akan susah. Karena kita nggak tahu orang-orang yang kita dolimi itu, apakah mereka sudah memaafkan atau belum. Bisa jadi orang yang terdolimi itu masih sakit hati, kemudian mereka nyeletuk nggak sengaja yang nggak baik untuk diri kita. Mungkin mereka nyeteluk seperti, dulu aku pernah tuh di jahatin sama si Fulan, semoga hidupnya susah. Nah, itu kan kita nggak tahu, itu di luar kontrol kita. Tapi yang kita tahu mungkin kita pernah menyakiti dia. Nah, kalau teman-teman masih mungkin ingat punya salah sama teman, punya salah sama sahabat atau siapapun itu, maka kita usahakan untuk minta maaf dulu, minta ridhonya. Nah, kalau misalkan itu kita mau fokus kepada diri kita. Kemudian setelah itu, apa namanya, ada keluarga kita nggak? Keluarga kita yang bermasalah dengan orang lain. Kalau ada, kita bantu. Ya, keluarga kita bantu agar selesai juga masalahnya. Mungkin ada yang bermasalah karena hutang ya. Ya nggak apa-apa, kita bantu lunasin hutangnya. Ya kalau misalkan itu kita mampu ya. Tapi kalau nggak mampu, ya kita bantu dengan apa yang kita bisa. Nah itu salah satu tips agar nanti kita bisa fokus dengan diri kita sendiri. Gitu teman-teman semuanya. Nah ini kan acaranya kayaknya sampai berapa jam nih Kak ya? Maksimal jam 10, Kak. Maksudnya jam 10, berarti masih ada waktu panjang. Tapi sebetulnya nanti jam 9 juga saya ada ketemu sama orang, nggak ketemu sih, ada meet juga seperti ini. Jadi nanti mungkin sampai jam 9 aja ya. Nah, ini kan waktunya sekitar sisa 12 menit. Nah, tadi kita sudah membahas banyak materi. Selanjutnya adalah kita mungkin diskusi ya. Jadi kita mungkin tanya jawab. Mungkin dari tadi ada yang belum paham atau kurang jelas. Jadi kita buka open question. Oke. Any question, everybody? Ya, mungkin ini biar lebih formalitas, saya kembalikan dulu kepada KMC ya. Nanti dibacakan pertanyaannya, kemudian saya jawab, insya Allah, kalau bisa. Silakan Kak Tia. Baik, Allah syukran. Baik, Allah syukur jazakallah khair kepada Kak Romi. Sungguh luar biasa materi yang telah kita dengar tadi. Semoga menjadi cahaya untuk hati kita yang sedang belajar berdamai dan menjadi langkah awal untuk bangkit dan tumbuh lebih sadar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Sekarang saatnya kita buka ruang untuk refleksi atau tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, berbagi kisah atau sekedar menyampaikan kesan dari materi tadi. Raise hand ya. Masya Allah di sini alhamdulillah sudah banyak yang raise hand. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Dita untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam, Mendengar, Kak? kedengeran. Ya, baik. Izin bertanya ke Asad. Dari dulu itu saya punya rasa trauma untuk bertemu dengan ayah kandung saya sendiri. Lalu bagaimana sekarang untuk menyembuhkannya, Kak? Apakah saya berdosa jika menolak untuk bertemu dengan beliau lagi? Karena memang jika bertemu beliau itu rasanya tuh sakit dan marah. Cukup sekian segitu saja, Kak. Terima kasih. Dari Kak siapa tadi? Sorry, Dita, Kak. Kak Dita. Boleh diulangi tadi pertanyaannya? Oke, izin ulang ya.
Dari dulu, saya punya rasa trauma untuk bertemu dengan ayah kandung saya sendiri. Lalu bagaimana sekarang untuk menyembuhkannya, Kak? Apakah saya berdosa jika menolak untuk bertemu dengan beliau lagi? Karena memang jika bertemu beliau itu rasanya tuh sakit dan selalu marah gitu. Terima kasih, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Izin menjawab ya Kak Dita. Gimana caranya menyembuhkan rasa trauma kepada ayah kandung sendiri? Kalau misalkan ini konteksnya pasti ada sesuatu ya, ada masalah. Kenapa bisa trauma? Mungkin disakiti atau mungkin ada sesuatu hal yang lain. Nah, kalau boleh tahu, ini alasan traumanya itu privacy nggak, Kak? Atau mungkin bisa Kakak jelaskan dulu traumanya itu kenapa? Traumanya tuh gini, Kak. Karena memang dari kecil tuh kan saya sudah ditinggal. Aku nggak tahu alasannya ditinggal kenapa. Nah, kalau misalnya datang ke rumah itu biasanya kadang setahun sekali dan hanya cuman kayak datang ngejanjiin ini, ngejanjiin itu, tapi nggak dikasih-kasih. Tahun depannya datang lagi, gitu lagi. Makanya pas tahun-tahun di umur-umur eh, sekitar 10 tahun gitu udah ngerasa kayak selalu dijanjiin yang nggak akan dipastiin gitu. Jadi Di PHP-in. betul. Jadi kayak Ya, marah terus kenapa nggak pulang-pulang kayak gitu. Mungkin ya. Oke. Kalau untuk menyembuhkan trauma itu ya Kak ya. Saya ini bukan bercermin dari pengalaman sendiri karena ya alhamdulillah kalau hubungan saya dengan ayah saya walaupun nggak deket tapi ya baiklah gitu. Jadi gini Kak, saya punya sepupu dan sepupu saya itu sama kasusnya kayak Kakak. Jadi dia juga merasa masih ada ketergantungan pada ayahnya. Nah, ayahnya ini selalu menjanjikan A, B, C, D banyak sekali. Kalau misalkan dia lagi main ke Jakarta gitu kan. Tapi setiap lagi ke Jakarta, main ketemu aja enggak. Dan apa-apa yang, apa namanya ya, dibutuhkan sama anaknya ini dikasih aja enggak gitu. Nah, terus ini menjadikan sepupu saya kayak ada rasa disakiti iya, di PHP ini ya. Nah, terus gimana cara menyembuhkannya? Pertama, kita tahu bahwasannya di dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan takdir apapun kecuali itu atas ketentuannya. Ya, entah itu keluarga kita pergi dari kita atau ada yang meninggal gitu ya. Ada yang menyakiti kita. Nah, itu semua ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ujiannya orang agar menuju surga itu berbeda-beda, Kak. Jadi nggak selalu jalan yang kita tempuh itu sesuai passion sama hidup kita. Ya bisa jadi Allah ngasih ujian itu, ngasih jalan seperti itu karena mungkin jalan surganya kakak lewat situ. Lewat memaafkan orang yang harusnya dia memberikan kasih sayang. Tapi nyatanya dia malah menyakiti. Nah, itu kan konteksnya jadi malah kayak kita tuh untuk memaafkan berat banget ya. Karena memang orang-orang seperti ini udah fatal sih. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala kan sudah berfirman berjanji bahwasannya orang yang insya Allah akan mudah hidupnya, akan apa namanya diberikan petunjuk adalah orang-orang yang ketika berhasil memaafkan. Nah, jadi Kakak kalau misalkan mau menyembuhkan trauma, rasa sakit itu, Kakak ikutin apa kata Allah. Allah tuh bilang maafkan ya, walaupun berat tapi coba setiap hari itu ya diafirmasi hatinya, ya Allah aku memaafkan ayah aku perbuatan dolimnya, PHP-nya aku maafin ya Allah gitu loh. Nah itu selalu diafirmasi di hati dan pikiran. Jadi itu agar mendorong kita bisa memaafkan beliau gitu ya kayak. Nah setelah itu ingat Allah tuh berjanji pasti akan memberikan petunjuk kepada hati hambanya yang memaafkan. Ya udah disebutkan tadi, ya di qalbah. Nah kalau udah diberi petunjuk, insya Allah hidup kita jadi nggak hilang arah karena sudah ada petunjuknya. Jadi setelah itu mungkin banyak jalan-jalan yang Allah buka
jalan-jalan yang Allah berikan kemudahan kepada kakak gitu. Jadi kakak mungkin tugasnya cuma memaafkan aja, memaafkan ayah itu. Terus kemudian pertanyaannya yang kedua adalah apakah kalau menolak bertemu itu berdosa atau enggak? Ya alasannya kenapa enggak mau bertemu karena kalau ketemu tuh malah ada rasa kesel, rasa marah, rasa sebel ya karena udah sering banget disakitin. Jawabannya enggak dosa ya. Jawabannya enggak dosa. Karena yang namanya kita membatasi diri kepada orang itu demi kebaikan, maka itu jatuhnya menjaga jarak, bukan memutus tali silaturahmi. Yang berdosa itu ketika kakak betul-betul kayak tidak lagi mempedulikan ayah, kayak seolah-olah udah dianggap lost doll gitu ya. Mau lu mati, mau lu apapun, gue bodo amat. Nah, itu namanya memutus tali silaturahmi. Tapi kalau konsepnya kita cuma menjaga diri aja, menjaga jarak ya, agar kalau bertemu itu apa namanya, agar hubungannya itu ya nggak makin parah gitu kan. Jadi tugasnya adalah, jadi kakak itu nggak berdosa, insya Allah, karena bukan memutus tali silaturahmi, ya, tapi menjaga jarak agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pertama tadi kak, nggak berdosa ya. Pertama tadi memaafkan dulu, kedua insya Allah nggak berdosa. Selalu aja kakak hal yang bisa dilakukan mungkin sekarang nggak bisa ketemu kemudian nasehatin nggak bisa ya. Kita larinya ke Allah aja, doakan orangnya ya. Karena salah satu doa yang paling mustajab, doa yang paling mujarab adalah ketika orang yang didoakan ini nggak tahu kalau kita mendoakan dia. Ya, apalagi konteksnya kebaikan. Dan setiap doa-doa kebaikan kepada orang lain, itu pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, jadi Kak Dita tadi pesannya adalah berusaha memaafkan. Tiap hari diafirmasi agar bisa memaafkan. Kedua, tadi nggak dosa, karena sebagai bentuk menjaga jarak agar hubungan tidak makin parah. Nah, yang ketiga, mendoakan orangnya. Gitu, Kak. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Gitu, Kak Dita. Oh ya, untuk KMC, mungkin saya kasih waktu maksimal sampai jam 9.15 maybe ya. Baik, Kak. Ya, nanti sampai jam 9.15. Nah, kemudian berarti selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan dari yang lain boleh diajukan aja. Mungkin angkat tangan atau kalau mau dibacakan sama MC juga boleh. Mungkin ada yang malu bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana wabarakatuh. ingin bertanya Ustaz. Dengan Kak siapa? Zahra. Dengan Kak Zahra. Afwan Ustaz, Ya. Ana ingin bertanya. Pertanyaannya, kan tadi ada tentang kayak kebaikan, maksudnya kalau kita memaafkan orang lain, maka kita akan mudah memperbaiki diri kita lebih baik lagi ke depannya, maksudnya kayak mempermudah. Tapi pertanyaannya Ustadz, bagaimana jikalau mungkin ada sebelum-sebelumnya kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita sudah meminta maaf kepada orangnya, tapi orangnya belum memaafkan, apakah itu masih berpengaruh terhadap kayak kita beristiqomah, apakah itu masih berpengaruh terhadap kita, maksudnya kayak menghambat tentang untuk untuk jalan kita untuk mencari kebaikan. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab ya dari Kak Sahra Pak Zahra ya. Ya intinya itu namanya. Kalau tadi kita kan membahas tentang memaafkan orang lain. Nah, terus gimana kalau kasusnya kita yang punya salah ke orang lain? Ya, kita sudah minta maaf tapi nggak dimaafkan. Ya, terus abis itu kita sudah berusaha tapi tetap saja hasilnya sama aja. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, orang lain itu kalau misalkan memang masih ada rasa sakit hati sama kita, ya kemudian belum memaafkan,
maka dari itu mungkin bisa menjadi salah satu penghambat hidup kita mudah jalannya. Nah, jadi gini, salah satu hal yang paling prioritas, yang utama adalah kita mendapatkan ridho orang-orang yang kita zolimi, yang pernah kita sakiti. Ya, walaupun kita sudah minta maaf, tapi nggak dimaafkan gitu. Nah, kita harus semaksimal mungkin cari tahu alasan kenapa dia nggak maafin. Kalau alasan dia nggak maafin itu karena yang nggak maafin aja, yaitu urusannya dia dengan Allah. Ya, ya urusannya dia dengan Allah. Ya, jadi urusan kita dengan dia sudah selesai. Tapi tiap hari tetap harus ada usaha untuk memastikan, untuk make sure bahwasanya aku sudah minta maaf gitu. Nah, kalau kasusnya orangnya ini memaafkan tapi dengan satu syarat atau mungkin dengan beberapa syarat, maka kita mau nggak mau harus mengerjakan syarat yang dia kasih. Ya, yang penting syaratnya itu masih ada dalam koridor syariat dan nggak melanggar. Jadi gini Kak, kalau kita punya salah sama orang lain, kemudian kita tuh benar-benar udah se-effort itu ya untuk minta maaf, tapi hasilnya kayak nggak mau memaafkan. Nah kemudian udah sering minta maaf juga tapi nggak dimaafkan ya. Apakah itu menjadi tanggungan kita? Ya kalau dia nggak memaafkan tapi nggak ngasih alasan apa-apa, ya udah urusan kita selesai. Ya karena dia nggak mau ngasih tahu alasannya. Berarti urusan kita udah selesai dengan dia. Nah urusan dia memaafkan atau enggak urusan dia dengan Allah. Tapi kalau misalkan dia ini mau memaafkan tapi dengan satu syarat, maka mau nggak mau kita harus mengerjakan syarat tersebut. Gitu Kak. Nah itu ya. Tapi kalau mungkin gini, mungkin di dalam hatinya dia udah memaafkan. Ya, atau di dalam lisannya udah memaafkan, sorry, udah memaafkan tapi dalam hatinya masih kayak berat, ya itu udah bukan tanggung jawab kita karena kan kita itu hanya bisa melihat apa yang kita lihat ya. Ya dia bilangnya dari mulut, dari lisan dia bisa memaafkan, ya sudah, berarti kita sudah dimaafkan. Masalah hati dia belum ikhlas atau enggak itu urusan dia dengan Allah. Yang terpenting kita itu usaha maksimalnya adalah minta maaf sampai ada kejelasan dari lisan dia memaafkan atau enggak. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah, walaupun itu tanpa syarat dan kita harus mengerjakannya. Kalau dia nggak memaafkan dan nggak ngasih alasan yang jelas, ya mungkin aku nggak mau maafin, intinya nggak mau maafin, nggak ada alasan yang jelas, ya itu udah kembali urusan dia dengan Allah. Tapi di sisi lain kita terus mendoakan dia agar dia bisa luluh hatinya, agar bisa memaafkan kita, gitu Kak. Jadi nggak selalunya kita harus menjadi apa yang namanya ya, orang yang terlalu effort banget gitu untuk minta maaf. Karena kita minta maaf itu ya sampai pada batas maksimal adalah ketika orang ini ada kejelasan dari lisan yang dia katakan kepada kita, gitu. Ya mungkin itu kurang lebih ya Kak, masalah menghambat atau enggaknya, wallahu alam bisawab. Tapi yang namanya kita kalau berjalan sedang apa ya namanya fokus dengan karir, kita itu akan lebih mudah ketika tidak ada orang-orang yang pernah kita dolimi kemudian mereka mendoakan keburukan kepada kita. Ya itu akan lebih mudah. Tapi kalau ada orang yang pernah kita dolimi terus orang ini masih mangkel dan kita belum minta maaf, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu penghambat. Tapi kalau kita udah minta maaf dan betul-betul sungguh-sungguh karena Allah mau minta maaf, ya insya Allah itu sudah menjadi salah satu amal yang dicatat oleh Allah bahwasanya udah effort untuk minta maaf gitu. Gitu ya Kak ya. Afwan Ustadz, boleh satu pertanyaan lagi? Satu. Boleh Saya Kak, juga mau bertanya. monggo Kak. Ini permasalahan keluarga Kak, tapi enggak berat. Masalahnya kayak antara ayahku sama adiknya kayak enggak berhubungan baik, misalnya kayak saling bermusuhan, saling iri begitu Ustaz. Cuman kita sebagai anaknya tidak memperlihatkan bahwa kita tuh membenci keluarga adik dari ayah. Tapi
di sisi lain kita tidak enakan sama orang tua kita karena kalau kita lebih dekat sama mereka, takutnya kita melukai perasaan orang tua kita. Itu gimana Ustadz? Kalau ini Bukan kembalinya benar ke atau manajemen komunikasi dalam keluarga ya Kak ya. Ini kembalinya ke urusan masing-masing. Jadi kakak itu mungkin perlu untuk bermusyawarah atau tabayun dengan satu keluarga kakak. Jadi omongin baik-baik, harus terbuka. Komunikasi itu harus terbuka dan kalau ada masalah jangan dibiasakan untuk silent treatment. Jadi kalau ada masalah antara keluarga walaupun itu masalah kecil jangan didiamkan, harus diomongin, harus terbuka. Karena kalau kita nggak terbuka ya mana tahu kita masalahnya di mana. Nah, mungkin ke depannya kakak bisa ngomong ke keluarga atau ke ayah dan adik untuk musyawarah ya. Kenapa kok bisa ada rasa nggak suka atau ada rasa iri? Nah, gimana maunya? Nah, itu harus diselesaikan. Karena kalau yang namanya masalah cuma dipendem aja, terus cuma dilihatin aja, maka nggak akan selesai. Apalagi cuma didiemin, itu nggak akan selesai. Nah, kalau masalah itu sering didiemin, itu akan membesar lama-lama menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan hubungan keluarga. Ini juga sama juga kalau kasusnya dalam rumah tangga suami dan istri. Ketika saya itu pernah ikutin kelas seminar manajemen rumah tangga ya. Kalau ada masalah yang kecil ya terus kemudian didiamkan, maka itu akan menjadi pola ketika ada masalah-masalah selanjutnya yang lebih besar itu akan menjadi susah menyelesaikannya karena udah terbiasa mendiamkan. Jadi kalau ada masalah jangan didiamin tapi dibuka dan dikomunikasikan. Dan ini kembali kalau komunikasi itu ke diri kita masing-masing. Kalau bagaimana tata cara komunikasi ke mereka yaitu bisa yang penting kita itu dengan tata cara yang lemah lembut gitu ya. Tidak menggurui karena mereka adalah orang tua. Mungkin itu aja ya kayak. Kalau yang masalah ini kan lebih ke masing-masing, jadi aku kurang bisa memberikan insight yang lebih tepatnya gimana. Tapi ya mungkin itu bisa membantu. Semoga aja keluarganya Allah berikan hidayah kemudian berdamai dan hubungannya baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Kak. Syukran Ustadz. Ustadz mau nanya, mau nanya. Assalamualaikum, aku mau nanya Kak. Bukan mau nanya, mau minta motivasi. Oh ini dengan Kak siapa ya? Perkenalkan nama aku Hansa. Aku mau minta Siapa? motivasi. Hansa. Kak Hansa, oke. Di sini soalnya titik-titik. Oh, maaf. Ya, Hansa, minta motivasinya Ustadz, untuk menjalani yang orang-orang kan maksudnya punya trauma ya. Motivasinya biar bisa terus jalan dengan bahagia gitu. Kenapa? Minta motivasinya Ustadz buat kita bisa menjalani dengan ikhlas gitu. Menjalani dengan ikhlas, biar ikhlas gitu ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih caranya agar kita bisa mengikhlaskan orang? Ya, saya nggak bisa mengembalikan ke diri saya sendiri, cuman saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman bahwasannya orang-orang yang memaafkan orang lain maka wallahu yuhibbul muhsinin. Maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang muhsinin, selalu memperbaiki diri. Ya, selalu muhsin kan orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki diri mereka. Dan ini golongan yang Allah cintai. Nah, jadi kalau misalkan memang kita ingin menjadi orang yang lebih baik ke depannya, maka salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah kalau ada orang lain yang salah sama kita, kita usaha untuk memaafkan. Itu Kak, itu kan udah janji Allah. Jadi tinggal bagaimana
kita itu yakin bahwasanya ketika kita sudah melakukan ini, walaupun berat, maka Allah akan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Dan ingat, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka ketika hamba ini ada masalah akan dipermudah, ya. Dan ini bagian daripada takwa, ya. Memaafkan itu kan perintah Allah, ya kan? Memaafkan itu adalah perintah Allah, dan perintah Allah kalau kita jalankan namanya ketakwaan. Nah, kalau kita sudah bertakwa, maka ketika kita punya masalah ataupun hidup kita kayak nggak tahu jalan keluar, janji Allah kepada orang-orang yang sudah mengerjakan perintah Allah dalam artian bertakwa, maka hidupnya akan dipermudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam artian dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, maka yaj'al lahu min amrihi yusra, maka dia akan dijadikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Ya, itu Kak. Selain itu juga ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, jadi kalau misalkan Kakak udah bertakwa, ya termasuknya daripada tadi memaafkan itu juga termasuk bertakwa. Insyaallah wa yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Mungkin Kakak sekarang kondisinya kayak pengen berkarir, tapi nggak tahu mulai dari mana, nggak tahu jalan pertama apa, maka insyaallah setelah memaafkan, setelah berdoa, Allah kasih jalannya. Gitu. Ya mungkin itu saja kurang lebih Kak. Afan Kak, kalau mau bertanya nanti dulu nunggu moderator ya. Maaf Kak. Apa? Ya soalnya gini sih, biasanya kalau kajian online itu kan setelah saya langsung selesai, itu moderator langsung nyaut. Oke teman-teman, saudara gitu. Selanjutnya digituin. Tapi kan ini mungkin saya lihat Kak siapa tadi Kak yang MC-nya Kak Tia kayak diem-diem baik, ya udahlah nggak apa-apa. Masya Allah, baik. Aman. Terjawab bagi pertanyaan yang bertanya tadi. Jadi izin untuk membacakan pertanyaan dari kolom komentar, karena alhamdulillah banyak juga nih ya yang sudah tanya di kolom komentar. Jadi saya izin untuk memilih karena waktu dari Kak Romi juga terbatas. Langsung saja, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mindfulness seringkali dihubungkan dengan kesadaran diri. Namun dalam Islam, sejauh mana kita boleh fokus pada diri sendiri tanpa melupakan hak orang lain dan kewajiban beragama? Dan selanjutnya juga bagaimana memaafkan orang yang selalu menzalimi kita itu bagaimana Kak ya? Karena biasanya kita diam biasanya Suaranya itu ya nggak jelas. Afwan, apakah sekarang sudah jelas? Oke, sudah. Tadi kan gimana? Oke. Mindful itu sering diartikan Dihubungkan dengan kesadaran diri. Namun dalam Islam, sejauh mana kita boleh fokus pada diri sendiri tanpa melupakan hak orang lain dan kewajiban beragama. Soal selanjutnya, bagaimana caranya memaafkan orang yang selalu menzolimi diri kita? Karena kalau didiamkan ibaratnya kayak ngelunjak begitu Kak. Ya. Kalau kita bicara tentang mindful, itu kan dihubungkan dengan kita fokus dengan diri kita sendiri. Terus batasnya itu sampai mana ya? Ya sebetulnya kalau kita ngomongin batas untuk fokus kepada diri kita sendiri, nggak ada batasnya. Kita cukup fokus dengan diri kita, yaitu hubungan kita dengan Allah. Kemudian kalau misalkan kita tidak mendolimi manusia, ya itu sudah tidak tidak urusan kita lagi, bukan urusan kita lagi. Tapi kalau sebelumnya kita sudah pernah mendolimi orang lain, ya itu jadi salah satu tanggungan juga buat kita. Nah, kalau misalkan mau fokus dengan diri kita sendiri, maka selesaikan dulu masalah-masalah eksternalnya. Selesaikan dulu masalah-masalah yang mengganggu agar diri kita bisa fokus. Nah, kalau dalam Islam itu
sebetulnya kalau kita ingin fokus kepada diri kita sendiri adalah selalu memperbaiki diri ya. Ya, dalam artian kita selalu sadar bahwasanya hidup kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesadaran Allah itu pernah berfirman bahwasanya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kita berada, maka Allah itu ya selalu mengawasi. Nah, karena Allah selalu mengawasi, jadinya kalau misalkan kita punya hubungan dengan manusia, ya kita selesaikan aja. Di situ juga Allah ikut menyaksikan, dan itu bagian daripada ketika kita menyelesaikan masalah dengan orang lain, akan menjadi mudah nanti ke depannya untuk bisa mindful gitu. Ya, tadi kalau misalkan pertanyaannya apa namanya batasannya ketika mindful gimana, nggak ada batasan ya kayak batasan untuk fokus kepada diri sendiri ya, si tinggal fokus saja goalsnya apa yang mau dicapai gitu loh kak. Kakak itu mau misalkan fokus untuk tahun ini aku harus bisa umroh dan mengumrohkan orang tuaku, ya udah fokus aja, fokus sama diri sendiri. Berarti hal apa nih yang bisa aku lakukan biar goals aku nih ngumrohin diri aku sendiri dan orang tua tuh apa aja jalannya. Nah, itu kan bisa dijadikan apa langkah yang apa namanya ya, yang lebih detailnya itu gimana. Jadi kalau misalkan mau fokus seperti itu, berarti pertama ikhtiarnya adalah menabung untuk umroh gitu kan. Kemudian setelah itu ikhtiarnya adalah berdoa. Ada doa yang diajarkan kalau kita pengen umroh ya, Allahumma rizukna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadhil am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Nah, itu doanya jangan pernah dilupakan. Nah, itu kalau sampelnya misalkan ingin fokus kepada diri sendiri, tapi dalam artian goals yang akan dicapai pada saat itu adalah untuk mengumrohkan orang tua dan diri sendiri gitu Kak. Jadi nggak ada batasan ya Kak ya, untuk kita fokus kepada diri sendiri ya sampai goals yang kita ingin capai ya terselesaikan gitu. Nah, terus kan orang-orang yang tadi apa ya, yang udah dimaafin tapi malah ngelunjak ya itu ya. Orang zalim kepada kita didiemin malah ngelunjak. Ya ini aja dibilangin kayak kalau aku tuh ada hubungan sama kamu dan kayaknya kamu punya masalah nih sama aku. Nah, apapun kesalahan yang sudah kamu lakukan kepada aku tuh aku maafkan. Tapi kalau misalkan kamu apa namanya tidak memaafkan ya aku sudah minta maaf. Dan orang ini misalkan tidak mau memaafkan dan tidak ada alasan ya itu bukan urusan kita lagi. Tapi kalau ada orang nih, ada orang punya salah sama kita, kita diemin malah ngelunjak ya udah itu urusan dia gitu loh. Yang penting dia tuh nggak ngaruh ke hidup kita gitu loh. Mau dia jelek-jelekin kita, mau gibahin kita itu nggak akan ngaruh sama kualitas hidup kita. Jadi fokus aja teman-teman untuk mindful sama diri sendiri. Jadi mau orang lain itu ngelunjak, mau orang lain gibah, mau orang lain apa-apa, ya kita harus punya skill untuk bisa bodo amat. Sehingga dari situ kita bisa mindful gitu ya. Mungkin itu sih Kak ya. Masya Allah, syukran Kak atas jawabannya. Alhamdulillah telah terjawab ya teman-teman. Dan apa nih, karena banyak juga yang belum terjawab, insya Allah di lain kesempatan bisa terjawab. Oke, selanjutnya ya ini yuk kita simpan kenangan indah malam ini lewat foto bersama virtual. Silahkan aktif kameranya teman-teman, kita hitung bareng-bareng. Oh, sepertinya masih belum banyak nih yang on cam. Mungkin boleh dihidupkan dulu kameranya. Afwan Kak, saya kira ini cepet-cepetan. Oh, nggak tahu. Jadi bentrok yang ngomong. Ya, Oke, ya mungkin nanti teman-teman sudah. next ke depan ya lebih termanage lagi ya. Ini juga ternyata apa namanya Ya. suhu ruangan itu cukup mengganggu kefokusan ya. Panas banget. Padahal udah 18 nih AC-nya. Udah yuk kita foto dulu yuk. Ayo teman-teman, sudah ya? Oke, untuk kakak admin dokumentasi tolong bantuannya dalam hitungan ketiga.
Satu. Gimana nih gayanya, Kak? Oke, kita gaya dulu ya. Mau gimana, Kak? Ikut Kak Rami aja dah. Terserah. Oh. Gayanya apa ya? Aduh, Gini terserah aja kali. kayak cewek. Gini ya. Gini dulu deh. Sambil senyum. Oke, gini ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gaya lain, Kak. Gaya lain. Aduh, mati Ya, apa gaya ya? nih kalau ditanya. Oke, yang penting senyum dah, nggak apa-apa dah. Oke. Oke. Senyum, teman-teman. Dalam hitungan ketiga. 1, gini ya. 2, 3. Masya Allah. Syukuran teman-teman. Mungkin ini Dan juga dari admin syukuran. Karamel ada gaya khusus gitu. Biasanya kan di Gaya komunitas-komunitas khusus. tuh ada gaya khususnya gitu kan. Mau kayang apa? Aduh, apa? Biasanya tuh ada Aduh, kayak gimana ya? waktu itu saya ikut apa tuh, ada gayanya kayak gini, ada yang kayak gini, iya. Kita Oh, belum ada, mungkin Kak. gaya. Iya, kebetulan belum ada. Mungkin gaya love aja kali ya. Kayak gini, aduh, kayak gini. Boleh. Iya, Terlalu imut, terlalu boleh. cute, enggak mau. Jangan. Kalau Jadi cowok gimana kayak ya? gitu, Aduh, bingung nih ya. kayak itu mah gaya Gak apa-apa, khasnya lucu, Kak. orang-orang Jangan yang idol gitu agak-agak nggak lebay sih? gitu lah, men. Lucu, Kak. Lucu, Kak. Love gini. Gayanya yang agak Oh, cool-cool gitu. pada mau apa katanya, Kak? Sarannya Lope, aja, Kak. lope. Ya terserah sih. Nanti gimana sarangnya? Abang, kesel banget. Sama teman-teman buat Kak Rominya. Terserah deh, ngikut deh. Gaya karamel buat Kak. Nggak susah ya? Karamel, Udah, Kak. Gimana, Kak? Nggak tahu. Ini kan Kak nih. Kak 3 jari. Huruf Oh, kayak gini K kali ya. 3 jari. Sini kan. Ini Mana ya? 30. Gini ya. Ini nanti PR foundernya nih biar ada sedikit identitas yang jelas masalah gaya. 5 jari tempel ke dagu kayak gini. Oke, yuk. Ini kan kita lagi bahas masa lalu, ya kan? Kita lagi bahas masa lalu. Iya. Nah, kita kan kalau lagi bahas masa lalu kan pusing ya. Oh, ini dahi ya, bukan dagu ya? Dagu ini ya. Dagu ini kayak Dagu. gini. Oke, Kayak gini. ya udah menempel di kepala aja nggak apa-apa deh. Ya Oke, ini pusing ya, kita kan Kita lagi sama-sama- berusaha move on sama masa lalu ya. Kita kan lagi berusaha move on sama masa lalu. Berarti gayanya kayak alhamdulillah gitu loh. Log. Ya kayak gini aja semua deh. Alhamdulillah gitu. Semua ke atas ini. HP-nya taruh dulu. Ini Kak kan sebentar lagi mau lebaran, Kak. Kenapa? Gayanya gini, kan sebentar lagi kita mau lebaran. Kayak gini. Oke deh, siap. Oke, teman-teman, gini teman-teman. Oke ya, biar nggak pusing mikirin cicilan. Kita sama-sama gaya seperti ini. Boleh kakak admin bantu dokumentasinya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, teman-teman. Keren banget. Kece juga Kak Admi. Masya Allah. Udah nih. Udah, aman. Sekarang tinggal penutupan. Penutupan ada closing statement nggak? Biasanya tuh ada ya. Mungkin kata-kata dari MC aja, Kak. Dari MC. Iya. Apa ya? Kata-kata statement, closing statement itu kayaknya aku ada deh. Ya, Nanti mungkin bisa boleh. direkam ya. Terus buat dikontenin kan lumayan tuh. Ya, boleh, Kak. Boleh, Kak. Tapi Kasih pastiin inspirasi. suaranya tuh harus kerekam dulu. Insya Allah aman. Ya udah ya. Nih, sudah direkam ya.
Oke. Udah direkam aman? Aman, Nanti aku aman. nanti ini kan pembahasannya tentang masa lalu, berarti aku nanti ada tentang masa lalunya gitu. Oke? Sudah direkam? Sudah belum? Udah nggak? Aman. Boleh, lanjut monggo. Iya, ini mau direkam apa gimana? 200 orang. Ya, direkam, siap dari kakak. Oh, udah ya, siap ya. Nanti kita main tag-tagan di story aja ya. Jangan lupa repost ya, Kak. Siap. Nanti di repostnya ya biasanya sama si admin itu. Bagian repost. Oke, Oke, siap. udah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja, tidak peduli seberapa pahit masa lalumu, tapi ambillah pelajarannya. Enggak, belum. Bentar dulu. Apa tadi saya lupa? Bentar. Tidak. Oke. Oke, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan ngakak dulu dong. Bentar loh. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja, tidak penting seberapa pahit masa lalumu, tapi lebih penting seberapa manis pelajaran yang bisa ambil dari masa lalumu. Paham? Gitu. Paham, Udah. Masya Allah. Gitu ya. Aku nggak persiapan sih, jadi nggak tahu. Oke, Masya Allah. Mungkin ada tambahan kata-kata mutiara lain, Kak? Kata-kata mutiara yang lain. Iya, buat inspirasi kami kaum yang tersakiti ini. Ya, kalau misalkan hidup kamu sekarang merasa kayak sulit ya, keuangan sulit juga, kondisi juga sulit, tapi udah selalu mendekatkan diri kepada Allah dan kondisi aja tetap sulit, maka ingat ya, kalau kamu mau kondisinya itu semuanya enak, banyak duit, kaya raya, itu bukan kondisi yang bisa kita setir ya. Jadi kalau misalkan sudah kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi kondisinya masih sulit, ya yang terpenting kita masih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat manusia yang paling tersakiti, manusia yang hidupnya paling sulit adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kalau misalkan kita berpatokan dengan udah sedekat ini kok dengan Allah tapi hidupnya masih sulit, ya itu bukan jadi jaminan hidupnya itu harus punya apa-apa. Karena yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad aja hidupnya tetap sulit. Jadi ya selalu mendekatkan diri aja kepada Allah gitu ya. Walaupun punya masa lalu yang kelam. Itu bukan kata-kata mutiara sih, tapi kata-kata jadi kata-kata banyak. Aku udah nggak fokus nih Kak, sorry nih udah panas banget. Kayak Masya Allah, walaupun ya, tapi tetap kata-kata Masya Allah yang membuat inspirasi bagi kami, apalagi kaum Gen Z, kata teman-teman tadi ya teman-teman, Masya Allah. Terima kasih Kak atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Dan juga tentunya saya ucapkan syukron jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kajian malam hari ini, sudah menyiapkan waktu, hati, dan semangat teman-teman. Juga saya ucapkan syukran jazakumullah khairan kasiran kepada media partner yang telah mendukung dan membersamai event kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan minta maaf jika ada kesalahan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Kepada Ya. Kak Asa dipersilahkan meninggalkan room sebelum admin dan peserta lainnya. Atau mungkin ada kata-kata terakhir, Kak? Oke. Makan ketupat di samping pantai. Cakep. Pertolongan Allah memang dekat, tapi bukan berarti kita bisa bersantai-santai. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiikum. wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Insya Allah. Terima kasih juga kepada teman-teman. Dipersilahkan untuk meninggalkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.